Biren itu bahkan mencapai 418 mm dalam 24 jam. Kita lihat Biren sampai 418 mm per dalam 24 jam. Kita ketahui curah hujan normal 1 tahun itu berkisar di Indonesia 1.500 hingga 4.000 mm. Sehingga kalau kita punya 418 satu hari, itu kira-kira mungkin curah hujan kurun 4-5 bulan itu turun dalam 1 malam. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan daerah-daerah di sebelah pesisir timur Provinsi Aceh pada tanggal 25 dan 26, ini gambar yang berwarna pink itu merupakan daerah-daerah dengan curah hujan sangat ekstrim. Dan penanganan pasca bencana banjir dan longsor di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masih dalam kurun 1 bulan pasca bencana, hari ini kita akan melihat beberapa rekapitulasi data tentang apa saja yang sudah kita lakukan dan progres berjalan yang terus kita percepat dalam rangka pemulihan daerah terdampak. Kita akan melihat kembali ke tanggal 25, 26, dan 27. Di sini data BMKG memperlihatkan bahwa titik-titik atau kotak-kotak yang berwarna hitam itu adalah daerah-daerah dengan intensitas hujan ekstrim. Di beberapa titik seperti Biren itu bahkan mencapai 418 mm dalam 24 jam. Kita lihat Biren sampai 418 mm per dalam 24 jam. Kita ketahui curah hujan normal 1 tahun itu berkisar di Indonesia 1.500 hingga 4.000 mm. Sehingga kalau kita punya 418 satu hari, itu kira-kira mungkin curah hujan kurun 4-5 bulan itu turun dalam 1 malam. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan daerah-daerah di sebelah pesisir timur Provinsi Aceh pada tanggal 25 dan 26, ini gambar yang berwarna pink itu merupakan daerah-daerah dengan curah hujan sangat ekstrim. Tidak hanya di Aceh, ini juga di Sumatera Utara. Kita lihat beberapa daerah baik itu di pesisir barat maupun pesisir timur mengalami intensitas hujan yang sangat tinggi. Inilah kenapa untuk Aceh, daerah-daerah di pesisir timur ini adalah daerah-daerah yang paling parah dampaknya akibat siklon tropis Senyar ini. Sumatera Barat juga demikian, ada beberapa daerah khususnya di pesisir barat yang juga mengalami beberapa kali kondisi curah hujan ekstrim. BMKG mengkategorikan kalau curah hujan itu intensitasnya di atas 150 mm dalam 1 malam, 1 hari 24 jam, maka ini termasuk dalam kategori intensitas hujan ekstrim. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan hampir 52 kabupaten kota terdampak di 3 provinsi yang datanya kemudian kalau kita lihat dari catatan sejarah 6 tahun terakhir curah hujan ekstrim yang dimiliki BMKG, ini kita lihat Jakarta 2020 377, 2021 226, kemudian siklon Seroja 4 April 2021 306, dan kita lihat untuk siklon Senyar di Aceh ini adalah catatan intensitas curah hujan paling tinggi yang direkod oleh BMKG dalam 6 tahun terakhir. Inilah salah satu faktor pemicu kenapa kemudian kita lihat saat ini dampaknya cukup signifikan. Untuk rangkaian pencatatan korban yang sudah kita
lakukan, kita melihat untuk korban hilang itu turun seiring dengan jasad korban meninggal yang ditemukan. Sekali lagi tentu saja belasungkawa dan simpati yang sangat mendalam untuk para korban dan keluarga para korban. Tidak henti-hentinya kita panjatkan doa. Kemudian untuk pengungsi, kita lihat memang untuk puncak jumlah pengungsi di 3 provinsi itu di sekitar tanggal 7 hingga 10 Desember. Kemudian berjalan dengan upaya pemulihan, pembukaan akses jalan dan seterusnya. Kemudian jumlah pengungsi perlahan menurun dan saat ini jumlah pengungsi ada di 489.864 jiwa. Inilah gambaran kira-kira jumlah jiwa pengungsi saudara-saudara kita yang kemudian nanti akan membutuhkan hunian sementara dan hunian tetap yang saat ini sedang kita pacu dan percepat juga pembangunannya. Ini update per hari ini. Saat ini kemarin 1.135 korban meninggal dunia, kemudian ada penambahan di Aceh dan Sumbar, sehingga total korban meninggal per hari ini Jumat 26 Desember 2025 itu menjadi 1.137 jiwa. Kemudian ada 163 nama yang masih dalam pencarian. Basarnas sudah menyatakan bahwa operasi pencarian masih terus dilakukan di beberapa kabupaten kota di 3 provinsi yang masih memiliki daftar pencarian atau daftar nama korban hilang. Kemudian per hari ini ada penurunan jumlah pengungsi menjadi 457.255 jiwa. Untuk daerah-daerah yang sudah menyatakan pergeseran dari status tanggap darurat ke transisi darurat, kami jelaskan sekali lagi bahwa pada saat tanggap darurat ada 5 aspek krusial yang menjadi prioritas penanganan. Pertama, pencarian pertolongan, kemudian pemenuhan kebutuhan logistik dasar permakanan dan non-permakanan, pembukaan akses jalan, ini sangat krusial, kemudian pemulihan sektor komunikasi, dan terakhir pemulihan sektor energi, baik itu listrik, BBM, dan LPG. Tentu saja dalam hal ini termasuk juga dengan pemenuhan kebutuhan air bersih yang saat ini juga terus berjalan untuk dipercepat pemulihannya. Di Aceh ada 6 kabupaten kota yang sudah menyatakan transisi darurat. Pada fase transisi darurat, bedanya dengan fase tanggap darurat, selain masih melakukan 5 aspek prioritas tadi, pemerintah juga secara paralel kemudian mulai masuk pada fase early recovery, khususnya kemudian untuk pemulihan sektor pemenuhan kebutuhan pemukiman. Jadi untuk Huntara dan Huntap ini sudah mulai dikerjakan dan dipastikan siapa jumlah penerima. Ini akan menentukan nantinya berapa jumlah unit yang akan dibangun di setiap kabupaten kota. Aceh ada 6 kabupaten kota yang menyatakan transisi darurat, kemudian Sumatera Utara ada 10 kabupaten dan Sumatera Barat ada 5 kabupaten kota dan saat ini masih dalam proses pengesahan SK di 3 kabupaten kota. Berikutnya untuk progres pemulihan sektor darat. Ini merupakan salah satu aspek prioritas dalam tanggap darurat. Ini data dari PUPR untuk perbaikan ruas jalan. Aceh 33 dari 34 titik ruas jalan nasional yang rusak itu sudah diperbaiki atau 86,84%. Sumatera Utara 11 dari 12 titik ruas jalan nasional yang rusak itu sudah bisa dilewati atau 91%. Dan Sumatera Barat itu 30 titik dari 30 ruas jalan yang rusak itu sudah selesai sepenuhnya atau 100%. Sehingga dari total kumulatif 3 provinsi, 80 titik ruas terdampak, 74 sudah operasional sehingga kisaran progres per hari ini itu sekitar 92,5%. Untuk jembatan, Aceh 9 dari 16 jembatan itu sudah selesai dikerjakan, 56%. Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing itu sudah selesai 4 titik di Sumatera Utara dan
30 titik di Sumatera Barat, sehingga overall proses untuk pemulihan jembatan nasional itu sekitar 78,7%. Target dari Kementerian PU kemarin sudah disampaikan bahwa diharapkan 30 Desember ini untuk jalan dan jembatan itu sudah fungsional dan operasional. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.